Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Robi Jasmanedi, NIM 18087159. Di sini saya akan mempresentasikan ujian akhir semester saya, materi pencegahan dan perawatan cedera, yaitu materinya adalah sprain ankle atau cedera ankle kiri yang akan saya presentasikan. Sebelum itu saya sedikit menjelaskan perbedaan sprain dan strain. Sprain itu adalah pelebaran atau rusaknya ligamen, dan strain itu rusaknya otot dan tendon. Itulah perbedaan sprain dan strain. Dan untuk sprain ankle adalah kenapa bisa terjadi cedera ankle kiri. Cedera ankle kiri itu penyebabnya ada beberapa macam. Terutama bisa jadi kita belum melakukan pemanasan. Yang kedua, bisa jadi tempat lari itu tidak datar. Ketiga itu bisa jadi sepatu itu mungkin longgar, tidak sesuai dengan ukuran kaki, terlalu longgar, bisa menyebabkan cedera terhadap ankle. Dan kalau di atletik dan di bidang olahraga mungkin sudah biasa, mungkin sudah umum cedera ankle. Kenapa? Karena untuk pergelangan kaki ini sangatlah sensitif, seperti pemain sepak bola. Ketika dia melompat ingin menyundul bola, dan untuk mendarat itu dia itu tidak sempurna pendaratannya, maka bisa menyebabkan cedera terhadap ankle-nya. Penyebab cedera ankle sendiri adalah cedera ankle tersebut karena sendi pada kaki yang terlalu jauh lari dari normalnya, yang menyebabkan rusaknya ligamen atau pelebaran terhadap ligamen, dan menyebabkan kaki itu akan menjadikan pembengkakan. Dan untuk ankle kiri ini ada beberapa macam tingkatan tahapan bahayanya. Kalau untuk tahapan yang masih biasa, mungkin bisa disebut terkilir lah kalau orang kita yang bilang keseleo. Itu masih bisa dilakukan perawatan sendiri selama 2 minggu sampai 3 minggu. Yang kedua itu bisa jadi pelebaran ligamen. Pelebaran ligamen itu posisi sendi itu terlalu jauh lari dari posisi normalnya. Yang ketiga itu ada patahan, ada bunyi patahan di ankle kakinya. Itu tuh bisa menyebabkan rusaknya ligamen atau ada patahan tulang. Itu bisa dicek melalui X-ray. Bisa ditindaklanjuti oleh dokter yang bersangkutan atau yang ahli dalam bidang tersebut. Dan untuk sprain ankle ini, untuk penanganannya itu ada 4 macam. Sebelum masuk ke situ, saya di materi sebelumnya menjelaskan tentang cedera pada atlet, yaitu pada Evan Dimas tahun 2000 SEA Games kemarin terjadi kemarin. Evan Dimas terjadi cedera karena melawan Vietnam. Kronologis terjadinya tuh yang disebabkan oleh Van Hau. Terjadi ketika Evan Dimas yang baru mendapat operan dari kapten timnas Indonesia Andi Setio mengiring bola dari sisi kanan pertahanan menuju tengah untuk memberikan bola kepada Zulfandi. Di saat itu Van Hau kemudian mendekat ke Evan Dimas dari belakang sambil berlari
kaki kirinya terlihat menendang pergelangan kaki kiri Evan Dimas, dan Evan Dimas langsung tersungkur dalam keadaan kesakitan. Untuk jenis dan definisi cedera tersebut sudah saya sebutkan tadi seperti tadi. Dan untuk penanganan pertolongan pertamanya itu ada 4 macam yang disebut juga dengan RICE. Saya di sini akan mencontohkan untuk penanganannya. Untuk yang pertama itu rest itu istirahat, tidak melakukan suatu kegiatan olahraga yang menyebabkan bisa jadi menambah rasa sakit lah terhadap kaki yang terkilir tersebut. Maka harus dilakukan istirahat sampai kaki tersebut pulih. Yang I-nya ice, memberikan es kepada kaki supaya darah yang membeku, yang membengkak bisa hancur dan tidak ada pembengkakan. Untuk pemberian kompresnya, biasanya yang bengkak tuh di area mata kaki karena patahan seperti ini. Dan kebetulan kaki saya juga sudah kena pada saat main futsal, sudah terjadi pembengkakan dan udah ada yang lari. Sini kan udah jelas bengkak. Dan ice ini melakukan kompres itu selama 20 sampai 30 menit, diletakkan di tempat yang bengkak. Diletakkan di sini selama 20 sampai 30 menit. Dan setelah itu melakukan compression atau perban. Dan untuk membuat perban itu tidak sembarang melakukan lilitan, karena bisa jadi salah lilitan perbannya itu tidak efektif, bisa terlepas. Dan untuk pemasangan perban itu berbentuk huruf X. Yang pertama itu perban bantalan atau yang seperti kayak jaring-jaring tuh diletakkan di kaki dulu. Yang perban bantalan dibuat seperti X. Setelah itu barulah diperban dengan yang lem itu, yang ada lemnya. Melakukan perban pada kaki tersebut tidak boleh terlalu ditekan karena bisa menghambat darah yang mengalir, penghambatan darah. Seperti ini, kurang jelas ya, berbentuk X perbannya. Setelah melakukan compression atau perban, selanjutnya elevate atau posisikan kaki itu ke atas saat duduk. Kenapa? Supaya darah yang berbengkak itu bisa lancar, tidak membeku di area yang bengkak.
seperti ini. Posisi duduk, lakukan memberikan bantalan terhadap kaki supaya tinggi kaki itu sama dengan tinggi dada. Seperti itu. Memberikan bantalan. Baiklah, itulah pertolongan pertama terhadap cedera sprain ankle. Dan jika cedera sprain ankle itu tidak juga dalam waktu 2-3 minggu sembuh atau berkurang, maka harus dibawa ke dokter yang ahlinya, karena bisa melakukan pengecekan menggunakan X-ray apakah di dalamnya ada patahan tulang atau robekan parah. Bisa dicek langsung ke dokter supaya diambil tindakan secara langsung untuk pengobatannya. Mungkin sekian materi yang bisa saya sampaikan. Kalau ada salah dalam penyampaian materi, saya minta maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.